Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tayeta Galuh, Teknik Biomedik 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan sensor berbasis fisik pada instrumentasi medis, yaitu spirometer. Sebelumnya, spirometer itu apa? Spirometer itu adalah salah satu jenis tes fungsi paru-paru yang umum dilakukan. Tes spirometer ini mengukur aliran udara melalui paru-paru dan memperkirakan kapasitas jumlah udara pada paru-paru. Tes ini juga menunjukkan kondisi kesehatan paru-paru dengan mengetahui seberapa kuat paru-paru dan seberapa baik paru-paru melakukan proses pernafasan. Tujuan dilakukan spirometer itu apa? Yang pertama adalah untuk mendiagnosis kelainan paru-paru. Hasil abnormal dari tes spirometer dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi pernafasan seperti asma, PPOK, fibrosis kistik, dan fibrosis paru. Lalu yang kedua adalah penilaian sebelum operasi. Sebelum menjalani pembedahan, terutama pembedahan toraks atau abdomen, spirometer dapat menilai fungsi paru-paru untuk menentukan risiko komplikasi yang akan terjadi pasca operasi. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas pengobatan. Mengevaluasi efektivitas pengobatan seperti obat-obatan, rehabilitasi paru, atau perubahan gaya hidup pada paru-paru sehingga dapat membandingkan efek sebelum dan sesudah dilakukan pengobatan. Lalu bagaimana sih cara kerja spirometer? Yang pertama adalah the first maneuver. Seorang teknisi akan memberikan corong kepada pengguna untuk bernafas dan menjepit hidung pengguna untuk memastikan semua pernafasan masuk melalui corong, dan teknisi akan menginstruksikan untuk menarik nafas dalam-dalam dan kemudian menghembuskan sekuat dan selama mungkin. Lalu step yang kedua adalah mengukur aliran udara. Saat dihembuskan udaranya, udara itu akan mengembang melalui bellow yang dapat dilipat di dalam spirometer. Udara ini akan mengalir melalui ruangan dengan adanya resistor dan menciptakan perbedaan tekanan berdasarkan laju aliran. Dan sensor pada resistor ini akan mendeteksi perbedaan tekanan aliran yang diberikan. Lalu step yang ketiga yaitu mengubah aliran ke volume. Data tekanan dari pneumotakograf diintegrasikan secara elektrik dari waktu ke waktu. Hal ini mengubah laju aliran, berapa banyak udara yang bergerak pada suatu rentang waktu, menjadi volume total udara yang dihembuskan. Lalu step yang terakhir adalah perekaman dan analisis data. Spirometer menerjemahkan informasi volume ke dalam spirogram. Dokter akan menganalisis nilai FVC, volume maksimum yang dihembuskan pada spirogram, dan membandingkan dengan nilai yang diharapkan sesuai dengan usia, tinggi badan, jenis kelamin, dan etnis. Di sini dapat dilihat adanya pressure transducer dan carrier demodulator sebagai sensor penerima tekanan udara. Lalu dapat dilihat juga hasil yang menunjukkan adanya perbedaan kapasitas udara dalam paru-paru pada pernafasan normal, dada, dan pernafasan diafragma. Dan ini juga adalah grafik hasil FVC dan FFV1 pada kondisi sehat. Lalu ini adalah grafik hasil FVC dan FFV1 pada kondisi tidak normal atau abnormal. Lalu ada pro dari spirometer. Yang pertama itu prosedurnya sederhana dan tanpa rasa sakit, karena spirometer ini kan tes yang relatif cepat dan non-invasif, sehingga biasanya tes ini tuh dilakukan dengan penggunanya itu duduk nyaman dan bernafas dengan corong selama hanya beberapa menit. Terus yang kedua adalah dapat digunakan berbagai macam aplikasi. Spirometer ini tuh alat yang multifungsi, jadi kayak dia bisa digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi paru-paru dan berbagai penyakit paru-paru seperti asma, PPOK, fibrosis kistik, dan fibrosis paru. Lalu yang terakhir adalah mengukur fungsi paru-paru dengan akurat. Nah, spirometer ini tuh memberikan pengukuran yang tepat untuk berbagai volume dan kapasitas paru-paru yang berbeda tiap penggunanya, seperti kapasitas vital paksa yaitu FVC dan volume ekspirasi paksa dalam satu detik yaitu FFV1. Lalu konsepnya adalah yang pertama itu bergantung pada upaya yang diberikan oleh pengguna. Keakuratan hasil spirometer ini bergantung pada upaya pasien selama melakukan manuver pernafasan paksa, dan hal ini dapat menjadi tantangan bagi penggunanya seperti pengguna anak kecil, pengguna lanjut
usia, atau pengguna yang memiliki otot lemah. Lalu yang kedua adalah false positive. Faktor X seperti merokok atau infeksi saluran nafas yang baru saja terjadi itu dapat menyebabkan hasil spirometer yang tidak normal dan meskipun tidak ada penyakit paru-paru yang mendasarinya, sehingga menghasilkan false positive. Lalu yang terakhir adalah cakupan diagnosis yang terbatas. Walaupun tadi saya sempat mention kalau spirometer ini serbaguna, tidak menutup kemungkinan bahwa spirometer ini tuh tidak dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai struktur paru-paru atau aspek lainnya dari fungsi paru-paru, karena spirometer itu hanya sebatas dapat mengukur aliran dan volume udara dari paru-paru, sehingga perlu tes tambahan seperti ronsen dada atau CT scan yang mungkin diperlukan untuk penilaian yang lebih komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.